Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Jumaiyah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah auditing dan teman-teman yang insya Allah dalam keadaan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dalam kondisi daring. Dan kedua kalinya selawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan. Nah, di mana anggotanya adalah saya sendiri, Lovena Dila Patricia, ada Mutiatur Rohmah dan Sabrina Syawal Anissa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini berasal dari yang pertama pihak klien. Berkas yang berasal dari pihak klien contohnya ada neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian liabilities, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Sedangkan yang berasal dari analisis yang dibuat oleh auditor contohnya ada berita acara kas opnam, pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control questionnaires, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, ada working balance sheet, ada working profit and loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit atau konsep audit report, dan management letter. Sedangkan berkas yang diperoleh dari pihak ketiga, ini contohnya ada piutang, liabilities, ada yang dari bank dan dari penasihat hukum perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal pertanyaan dari pihak pajak, bank, dan klien. Selanjutnya, sebagai salah satu dasar penilaian asisten, dan terakhir sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Sedangkan tujuan sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik, dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Contohnya melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan internal control questionnaires, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta surat pernyataan langganan, dan lain-lain. Kalau sebagai referensi dalam hal pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien, nah ini jika kertas kerja pemeriksaannya lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensi. Sedangkan tujuan sebagai salah satu dasar penilaian asisten sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Nah, evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji.
Sedangkan tujuan yang sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya, ini untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengecek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut, dan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Selanjutnya, kertas kerja dikelompokkan dalam yang pertama, berkas tahun berjalan atau current file. Sedangkan yang kedua, berkas permanen atau permanent file. Dan yang ketiga, berkas surat menyurat atau correspondence file. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria pembuatan kertas kerja. Nah, yang pertama harus mempunyai tujuan. Kertas kerja pemeriksaan itu harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash count sheet dapat ditrasir dengan angka pada neraca. Yang kedua, harus dicegah menulisan kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak banget kerugiannya. Antara lain yang pertama, membuang waktu dan dapat salah menyalin. Selanjutnya, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Selanjutnya, kertas kerja harus diindeks atau cross index. Dan ada beberapa cara penggunaan indeks. Yang pertama ada alfabetis, ada numerikal, dan ada gabungan. Dan yang terakhir, kriteria pembuatan kertas kerja harus diparaf oleh pembuat, sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Nah, di sini hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, tidak dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Di sini walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Yang ketiga, bila ada pihak yang ingin mereview, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis. Dan sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Sedangkan yang terakhir, akuntan publik harus mengambil langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu minimal 5 tahun.